Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan bi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makna takwa adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Dua perkara, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tema khutbah Jumat, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Tadi khatib membaca Quran surah An-Nisa ayat 9. Asbabul nuzul ayat ini ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Lalu Rasulullah berpesan, jangan kau keluarkan semua hartamu untuk perjuangan Islam, tetapi perhatikan juga keluargamu. Jadi pesan di sini adalah bahwa umat Rasulullah adalah umat yang memperhatikan anak keturunannya. Saya beri contoh. Kalau kita mau berumah tangga, butuh modal kan Pak? Butuh. Terus sudah punya anak, butuh uang? Butuh. Ketika anak mulai besar, perlu pendidikan? Butuh. Sudah besar lagi, dia mau menikah? Butuh lagi untuk pernikahannya. Belum nanti dia mewariskan
anak keturunannya. Artinya di sini umat Islam itu harus memperhatikan keturunannya, memperhatikan anaknya. Tidak hanya sekedar kawin cerai. Nanti yang ngurus anaknya siapa? Padahal zuriyah kita ada di situ. Jangan sampai nanti anak keturunan kita mengadu kepada Allah bahwa dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Maka di sini artinya makna dari ayat Quran surah An-Nisa ayat 9 adalah hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Pesannya yang pertama, kalau kita punya keturunan, diperhatikan Pak. Anak kita, cucu, cicit kita perhatikan. Karena di situ ada zuriyah kita, ada darah kita. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mau menyerahkan semua hartanya buat Islam, kata Rasulullah, kau sudah tinggalkan apa untuk keluargamu? Maka turunlah ayat ini. Selain memang butuh untuk perjuangan Islam, membangun masjid, membangun madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, diperhatikan juga keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Artinya harus balance. Kita perhatikan perjuangan Islam dan juga kita perhatikan keluarga kita. Jadi jangan meninggalkan generasi yang lemah, zurriyatan di'afa. Jangan meninggalkan generasi yang lemah. Maaf kalau sakit. Kalau sakit fisik itu bisa disembuhkan, Pak. Sakit fisik itu bisa disembuhkan. Yang kita takutkan itu adalah sakit iman. Apa sakit iman itu? Sakit iman itu adalah generasi yang tidak mau mengenal Tuhan. Ketika diajak sholat, bukan dia jawab malas, tapi dia jawab memang ada Tuhan. Astagfirullah. Ini generasi yang harus kita perhatikan. Kalau dia malas, dia belum bisa melaksanakan sholat, itu nanti ada prosesnya. Dengan sendirinya, dengan dia sadar diri, oh sholat ini merupakan kebutuhan saya, maka saya harus sholat. Tetapi kalau generasi ketika diajak mau sholat, dia nanya, memang ada Tuhan? Astagfirullahaladzim. Artinya di sini, sewaktu dia kecil tidak dididik agama. Tidak dididik agama. Maka bapak, saudara boleh bangga. Anaknya lulusan sekolah perguruan tinggi negeri, kampus-kampus ternama, tetapi nilai agama yang ada pada dirinya itu kering. Jangan sampai, Pak. Jangan bangga dengan anak yang lulusan luar negeri, tetapi ketika diajak berbicara agama, dia tidak paham. Artinya di sini ini kategori generasi yang lemah. Lemah imannya. Dan yang kedua, lemah fisiknya. Yang ketiga, lemah ekonominya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perintah Allah dalam ayat selanjutnya yaitu falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Itu perintahnya. Takwa di sini maknanya luas, Pak. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa mengatur waktunya.
disiplin atas pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Dia konsisten akan pekerjaan-pekerjaan, tujuannya kemana. Itu adalah makna orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan contoh lain. Kalau kita ingin bertakwa, mencapai kesuksesan, itu harus ada peta, Pak. Peta kehidupan. Ada rencana-rencana yang akan kita lakukan. Tidak berbicara usia. Kalau kita sadar usia 70 tahun, bikin rencana apa yang ingin kita lakukan agar usia saya bermanfaat walaupun waktunya sudah dekat. Kalau punya harta, sedekahkan sebagian hartanya, bangun majelis taklim, kasih nama Bapak. Selama majelis taklim itu masih berdiri tegak, maka dia akan mengalir pahalanya. Kalau nggak memiliki harta, bisa dengan ilmu. Ilmu apa Pak Ustadz? Ilmu baca Quran. Baca Quran yang pakai qiraah tidak. Baca Al-Quran, dia memahami Iqra. Ajarkan Iqra kepada anak-anak didik yang masih kecil. Itu insya Allah lahan pahala. Lah kalau di luar sana apa Pak? Kalau di luar sana adalah kalau kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru, apa yang kita lakukan agar kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang kuat. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga makanan yang kita cari. Makanan yang halal. Bukan logonya halal Pak, tapi sumbernya halal. Insya Allah ketika kita gunakan harta yang kita miliki dengan cara yang halal, maka nanti hasilnya akan membangun sebuah peradaban. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.